Dan itu kepemilikannya adalah kepemilikan warga semua, kecuali warga kontrak. Itu tidak punya kepemilikan terhadap lebih. Kalau warga tetap boleh sedikit. Itu pengantar tambahan dari saya melengkapi sistemnya sama ada. Jadi pertama, lele itu buat ibu paling cuma digoreng doang. Kalau lele disilet, kulitnya lele itu jadi kerupuk kulit lele. Kalau hasil siletan itu bisa jadi nugget. Jadi banyak. Kalau mau berkunjung ke sana ada semua pajangan kontraknya. Karena ditunggu kata ya sudah lah. Kita yang datang ke sini gitu. Ya, sehingga mulai sekarang sampah itu jadi berkah, sampah itu jadi uang. Kalau kita kelola dengan baik, setiap tahun ada warga yang menerima. Kalau selama ini kita buat sampah kan bayar. Lalu angkatan tinggi kita berikan sampah wali sudah dari 150. Lalu bulan berapa Mei ini September 5 bulan itu sudah 151. Tabungan tertinggi, tabungan terendahnya berapa? 1.000. Kenapa saya cuma dikasih 1.000? Makanya yang dibuat orang sini nanti kasih duit. Dan kita lakukan kunci utama adalah diri kita. Yuk bersama-sama kita bangun sebuah niatan bahwa sampah tanggung jawab kita, sampah beban hidup kita, udara yang panas rusak salah satunya juga karena kita sering bakar sampah. Dan jika punya memegang sertifikasi program kampung pulih, tidak boleh bakar sampah. Dan nanti kalau ada warga yang bakar sampah, kita tegur, kita video yang mau berhenti, kita bisa menggunakan ada undang-undangnya, bisa di-BAP bagi warga yang bakar sampah. Pembakaran sampah itu merusak lingkungan hidup kita. Jadi kalau ada warga yang bakar sampah, ditegur sambil di video. Kalau dia tidak berhenti, kirimkan ke daerah yang berkarakan. Karena itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Jadi mulai sekarang jangan merusak lingkungan kita, termasuk lapisan ozon dengan membakar sampah. Ya, kita kelola sampah supaya jadi berkah. Kita kelola sampah supaya jadi uang buat ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk yang kita tunggu-tunggu nih materi mengenai manualisasi, saya serahkan kepada Pak Alex sebagai ahli. Silakan Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, ini semuanya hari manusia, Pak. Ya, kita masalah sampahnya, tapi manusia bermasalah, yang buat sampah bermasalah. Seperti sampaikan sama Pak Alex dari bawah, nanti sekarang kalian bicara survei Kompas sampah Sungai tahun 2002, ya, itu mereka melakukan survei tentang sampah kita makanan itu juga melakukan kota kabupaten yang bersama dengan badan pusat statistik. Nah itu saya itu menemukan bahwa sampah makanan itu dibutuhkan dalam setahun, ya, dalam setahun luar biasa ya. Sampah makanan itu kurang lebih duit. Kalau bapak itu buat hajatan biasanya kan nasi pakai uang, ya. Terus
Ini jadi masalahnya. Mereka sudah melakukan simulasi juga. Sangat luar biasa juga ya. Oke, sekarang saya akan fokuskan mengenai bagaimana kita budaya potensi pemanfaatannya. Ya. Saya masuk dalam Komunitas Nasional Makobrimob di tahun 2009. Ya, hingga pada waktu pandemi 2020, Pak RT, Pak Ari dalam hal ini menyampaikan kepada saya apa yang kita lakukan di pandemi ini. Saya bilang harus sudah infeksi saya, nanti di rumah sendirian, ayo kita keluar dari rumah. Ya, lalu bersama di dalam satu itu, lalu kita buat kolam ikan. Nah, betul sambil rumah ini ada rumah yang sudah berpuluh tahun dipakai, Pak. Sudah mulai rusak. Jadi ada 3 kamar rumah itu yang kita pakai untuk kolam lele. Jadi kita pakai kolam ikan. Ya, ini praktis. Nah, dari kolam ikan ini kita bisa menghasilkan satu kolam yang ukuran 4 meter, kurangnya 2 meter. Hampir 1 kilo juga tuh. Satu lagi ukuran yang 3 meter. Dalam perhitungan memang kalau lihat dari segi apa namanya jumlah itu banyak para warga dan coba kita lihat makan dari mana. Dan waktu itu pas lalu ada bahwa bapak ini yang pernah waktu itu kita menggunakan pelek batas angka pelek itu tidak harus dijual 4 kilo. Kilonya sekarang jumlah panen itu berapa? Ternyata lebih dari 1, Pak. Karena kalau mereka itu kan pernah bengong, kok gila, lalat itu membutuhkan kita. Jadi lalat ini bukan lalat seperti lalat yang tempat sampah. Bukan lalat hijau yang tempat sampah, memang dia membawa penyakit. Tapi lalat ini, lalat yang sangat menguntungkan kita. Lalat ini dia tidak mau di tempat yang bau. Coba nanti bapak lihat di tempat sampah, tidak ada lalat. Ya ada lalat di tempat yang memang tempatnya. Ya. Itu lalat ini namanya black shoulder fly, lalat bencana hitam. Kalau secara Islami sudah ada 60 tahun yang lalu, ternyata ada 60 tahun yang lalu. Adanya di Amerika Utara dan ya, kita berbiasa kenapa di Prancis, kenapa di Belanda yang dulu dari tinggi, tapi upaya bagaimana memainkan udara ini supaya bisa dulu yang bisa dengan darah ini. Kenapa? Karena jalan telur itu akan menang kaki maggot. Maggot ini yang memiliki potensi yang sangat besar sedikit, memiliki potensi yang sangat sedikit untuk makan ternak. Ya, yang berikutnya adalah alat ini kalau kita bapak kita tetap di wilayah alat ini tidak perlu di alat ini. Ya, di mana-mana kita cara alat ini. Pertanyaan adalah bagaimana kita cara menangkapnya? Cara menangkapnya adalah kita akan melakukan fermentasi dari bedak, cakul, kapur roiko, ya, berarti kita fermentasikan dalam tempo 7 hari. Bahan-bahan tadi setelah 7 hari kita buka, harus kita masukkan dalam wadah yang seperti ember atau karton ya. Lalu kita masukkan di daun pisang yang kering permukaannya itu, terus kita taruh di kebun. Masalah